masuk ke kantornya. Nggak berani. Cemen. Mundur. Oleh sebab itu, mama sekalian, kita jangan berhenti berjuang. Setuju? Minggu depan kita datang lagi. Setuju? Sampai Bang Luhut yang saya hormati dan saya sayangi datang ke sini untuk dialog, karena kami datang menghadiri undangan ini dengan cara kami sendiri. Kami rakyat kecil, cinta negeri ini, tidak mau negeri ini dijajah oleh Cina. Oleh itu, kami yang bersebaran, jangan sampai investasi menjadi invasi. Setuju? Kita LDP terima investasi proyeknya aja, jangan buang PKK-nya. Kita dari Amsong, ya. Jadi satu ya, ngomong lagi. Indonesia adalah negara pada satu. Investasi boleh, tetapi hanya datangkan perusahaan yang ahli. Makanya ada kalimat ekspatriat. Tetapi pada saat dengan alasan investasi, kemudian datanglah ribuan PKK Cina, boleh dong kalau rakyat bertanya, Bapak ini investasi atau ini ingin menginvasi negara kita? Hari ini aksi di kantor Bang Luhut, ya kan?
mak-maknya sedikit, makanannya berlimpah. Amin. Tapi Bang Luhutnya kata, hutan. Lah balik keluar. Bang Luhut. Iya, mantap-mantap. Keluar apa mantap-mantap? Jangan begitu, Luhut sedang sangoni. Nah, Luhut, jangan sangoni. Undang sangoni. Pajongolo toh. Mana janjinya? Ini Mbak, Jadi kali ini aksi mama ya wisata religius. Habis kita tadi itu melempar jumroh sama setan Luhut ya beberapa kali putaran bahkan lebih dari 7. Iya, lebih. Kalau lempar jumroh itu berapa? 7. Ini lebih. 12. Nah, ini akan diperkirakan akan terus berlanjut karena setannya masih bercokol. Ya kan? Mengacak-acak Indonesia ya. Jadi kalau dulu itu iblisnya lumayan ada baiknya lah. Kalau sekarang gue jahat bener, nggak ketahuan iblis tapi pada dasarnya iblis banget. Ya kan? Demikian, alhamdulillah Robil alamin. Tentunya. Hidup dalam kafir. Hidup sedang kafir. Ini mamanya sedikit, tapi kita tidak pernah takut, tidak pernah malu dengan kesedikitan kita, karena memang inilah potret mama yang pemberani yang bisa mengangkangi pagarnya kantor Luhut. Itu kita lihat nanti video-video dari para YouTuber dan pada media yang nanti akan tayang di berbagai media atau WhatsApp. Bagaimana hebohnya Mama ARM meminta Luhut Binsar Panjaitan keluar, tapi Luhut sendiri tidak mau keluar. Oke, selanjutnya next. Halo Pak Luhut, katanya kalau rakyat nggak puas dengan kinerja Luhut Binsar, silahkan datang ke kantornya. Kenyataannya mana nggak pernah berani menghadapi. Aitemen, ini mama nggak berani. Gimana itu? Malah kabur, stafnya pun nggak ada yang berani. Iya, kalau gitu mundur aja lah. Bikin malu. Rakyat tambah susah. Assalamualaikum. Hari ini kita ada di Patung Kuda setelah aksi kita di Luhut Binsar Panjaitan. Bapak, sampai yang kedua kalinya kita hadir di tempat Bapak untuk bertemu, tidak juga kita ditemuin. Jadi sampai kapan Bapak mau hadapi kita sebagai mama yang akan menyampaikan pendapat kami tentang luasnya atau tentang banyaknya TKA Cina yang ada di Indonesia. Hak kami sebagai warga negara harusnya dipenuhi. Janji-janji Bapak 10.000 tenaga kerja mana? Pak Presiden juga sudah pernah mengatakan itu. Jadi kita akan datang lagi untuk ketemu dengan Bapak sampai bertemu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina, saya Mama, saya dari ARMIA Aliansi Rakyat Menggugat. Ini kita udah yang kedua kali datang ke kantor Pak Luhut. Tapi kenapa ya Pak Luhut kok nggak mau sih ketemu sama kita? Kita ini ibu-ibu baik. Kita juga rakyatnya Pak Luhut, rakyat Indonesia. Bertemulah kami, temuilah kami. Ada apa Pak Luhut tidak mau bertemu dengan kami? Kami ingin ada jawaban terkait masalah TKA Cina. Ketemuin kami dong Pak Luhut. Katanya kalau ada yang tidak senang dengan kebijakan Pak Luhut silakan datang. Tapi nyatanya kita datang dua kali Pak Luhut warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya Pak, kami tidak mau loh Pak TKA Cina ini nanti membuat masalah baru. Kita tidak mau loh Pak keberadaan TKA Cina ini yang tadinya alasan katanya investasi berujung pada inflasi. Ingat, Cina itu adalah negara wajib militer. Temuin kami Pak, jangan bersembunyi. Bersatulah rakyat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luhut, lihatlah, tadi emak-emak sama bapak-bapak datang dengan itikad baik. Kita tidak ada yang bayar. Kita itu dengan niat ibadah karena Allah. Jadi, walaupun kita lelah, kita tidak masalah. Kalau Pak Luhut tidak mau keluar
keluar dan tidak mau menemui emak-emak, nanti kita beberapa minggu lagi akan datang lagi. Kita bukan apa-apa Pak Luhut, kita hanya membela anak cucu cicit kita ke depan. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aksi hari ini kita enak ya, tapi ada yang seru maksudnya. Tapi saya kok heran ya, Pak Luhut kenapa sih takut sama mama? Takut di apa ya? Takut digeruduk ya? Pak Luhut besok datang ya, ketemuin nih mama nih. Saya mau nanya nih Pak Luhut, kenapa sih Pak Luhut masukin TK Cina terus gitu? Apa tentang Pak Luhut kan istilahnya udah kekayaannya udah banyak orang yang nganggur, banyak pribumi yang nganggur, banyak pribumi yang sengsara yang tadinya kerja pada di PHK. Tapi Pak Luhut boro-boro mengasih, katanya mana janjinya Pak Luhut dulu mau ngasih memperkerjakan kita pribumi, tapi ternyata bukannya pribumi yang kerja, tapi orang asing. Makanya sekarang Pak Luhut besok temuin ya mama ya, jangan nggak temuin. Walaupun ini Pak Luhut nggak mau nemuin terus-terusan, Pak Luhut nanti tambah pusing deh nemuin mama ini. Mama bukan tambah takut, nggak menyerah, pantang menyerah. Cara cuk pendesi begitu aja dia Pak Luhut ya. Yuk, assalamualaikum. Oh ya, aku bilang untuk kepada semua yang ada di kantornya Opung, hari ini kaki kita udah masuk satu, ya. Aksi berikutnya dua-duanya kita akan masuk, ya. Jadi pilihannya cuma dua, mau kita benar-benar kita geruduk masuk ke dalam atau undang kita masuk tapi tanpa syarat, karena prinsip kita adalah keterbukaan. Kita tidak mau kita tuh diatur-atur ya, karena di sini adalah emak-emak yang semuanya berkepentingan untuk menanyakan nasib anak-anak mereka. Oke? Sekian. Oke. Sekarang apa lagi? Oh, di sini ada bubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya masih semangat? Jokowi. Siapa kita? Mama. Siapa kita? Indonesia. Mama yang melawan. Siapa kita? Mama yang melawan. Masih semangat? Masih. Baik, terima kasih. Ya, kita ini alhamdulillah ya. Kita ibu-ibu semua, ya mak-mak, bapak-bapak yang ada tentunya ya. Kita harus berterima kasih di mana kita ini menjadi orang pilihan. Oke nggak? Senang nggak menjadi orang yang pilihan? Pilihannya pilihan positif ini ya, di mana kita tahu dan kita sadar tentang kondisi negara kita. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, negara kita kondisinya? Kacau. Alhamdulillah, tapi sayangnya tidak baik-baik saja. Dan tadi saya bilang kita bersyukur menjadi manusia pilihan, di mana kita sadar tentang negara kita yang tidak baik-baik saja, dan kita mau peduli, kita mau turun, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan tentunya ya buat ibu-ibu ya. Ini suatu hal atau pekerjaan yang sangat berat, tapi kalau kita jalankan dengan penuh tanggung jawab dan penuh semangat, penuh harapan, insya Allah tidak ada yang berat, semuanya enteng. Nah, kita hari ini tadi sudah disebutkan bahwa nomor satu adalah kita usir PHK Cina. Karena apa? Karena PHK Cina itu memang sangat membahayakan ya untuk kita semua. Nomor satu apa bahayanya? Tenaga kerja kita masih banyak yang nganggur ya. Orang Indonesia banyak yang nganggur, tapi pekerjaan diisi oleh tenaga asing. Artinya tenaga kita dirugikan. Terus yang lebih serem lagi apa? Selama ini namanya investasi, tapi kenyataannya apa? Invasi. Itu yang harus kita sadari, kita harus paham, dan
harus kita tindak lanjuti. Mungkin selanjutnya ini masalah tidak hanya itu ya. Halo ibu-ibu, saya suruh ngomong tapi nggak mau dengerin. Ya, kita masalah kita tidak hanya TKA yang ini ya. Karena apa? Sekarang dikasih kesempatan besar-besaran ya untuk turis asing, terutama dari Hong Kong ya. Dan kita tahu tidak mungkin itu turis beneran ya. Jadi kedoknya turis tapi ujung-ujungnya nanti adalah apa? Invasi nanti. Ya ujung-ujungnya itu yang harus kita iniin. Terus mungkin selanjutnya nanti kita akan sampaikan kalau kita diskusi aja. Karena saat ini sekarang ini kita hanya fokus pada TKA Cina. Tapi kita paham ya bahwa sebetulnya Indonesia itu masalahnya banyak sekali dari segala bidang. Tapi kita nggak bahas sekarang ya, kita fokus satu-satu saja. Nanti kalau kita diskusi selanjutnya, kita mohon kehadirannya supaya apa? Kita ada kata-kata sepakat. Apa saja sih kita mau melangkah bagaimana? Banyak banget loh. Contoh aja nih, contoh ya, pendidikan kacau. Ya, harga-harga kacau, departemen agama kacau, dan selanjutnya nggak usah kita bahas lagi ya. Hukum terutama, hukum kita paham nggak? Jadi kalau ada masalah ya, Indonesia itu ada masalah yang kira-kira masalahnya itu menyangkut yang bahaya-bahaya, sudah disiapkan hukumnya. Itu nanti tugasnya orang yang ahli hukum ya. Tugas ahli hukum ya. Itu aja. Saya mohon partisipasi, semangat, dan mudah-mudahan dari setiap mama itu selalu bawa teman ya, bawa teman, terutama tuh kalau bisa teman-teman kita yang udah militan, karena kita tahu bahwa kita itu agak berpilah-pilah ya. Kita harus bersatu, satu suara, satu tujuan ya. Itu aja, mohon maaf lahir batin kalau ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ini aksi kita yang kedua, geruduk kantor LBP. Ya, dan seru, makin kesini makin seru aksi kita ya. Karena apa? Karena Allah pun sudah membersamai kita, yaitu dengan diturunkannya hujan sehingga kita makin semangat bahwa ini ada satu keberkahan di aksi ini. Terus di sini ada yang bertanya, teman nih, kenapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala urusan yang bisa membuat dan mencabut regulasi secara dadakan. Yaitu dia yang suka buat aturan tapi dia sendiri yang melanggarnya. Nah itu, jadi kita harus terus semangat untuk datang ke kantor LBP sampai benar-benar dia membuka mata, membuka hatinya untuk menyambut kita datang. Itu aja sih. Untuk teman-teman yang belum merapat, rugi deh gitu ya, rugi banget. Kenapa? Kita di sini nggak merasa sedikit, enggak, tapi kita di sini bersatu, membersamai, berjuang, yaitu sampai benar-benar masalah kemenangan itu Allah yang ngatur, tapi kita berjuang tanpa henti, yaitu dari giro kita yang terus hasilnya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kita semua, yaitu terutama anak-anak kita nih yang banyak nganggur gitu ya. Kita menyuarai tolak TKA Cina yang datang terus menerus. Mereka dipekerjai dengan gaji yang besar, sementara anak-anak kita digaji dengan ala kadarnya, sesuka-suka mereka, UMR 3 juta 4 juta, sementara mereka puluhan juta. Nah itu aja. Jadi rugi banget teman-teman yang belum bergabung ya, yang ikut turun, karena di sini beda banget rasanya kita aksi-aksi yang sebelumnya, karena ini di sini satu titik kita langsung ke kantor LBP gitu. Pengen itu udah kita segel sih kemarin sebenarnya, cuman belum viral, kita segel yang bikin yang gede ya segelnya. Oke, itu aja teman-teman. Untuk kedepannya gabung, ayo kita bersatu bersama. Siap. Ayo satu lagi nih, cuci dulu ya. Kita mau Oke. Terima kasih kesempatannya teman-temanku ARM semuanya yang sudah saya kenal dari sejak memperjuangkan 02 Prabowo Sandi. Tapi kita kecewa semua ya Pak, ya Bu. Kita kecewa dan sakit hati karena pengkhianatan oleh Prabowo dan Sandi.
sudah sekolah di istana. No, 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 tidak. Sekarang begini, saya Luhut itu Luhut, walaupun kau Panjaitan, mamaku juga Panjaitan. Tidak ada hubungan karena kau kafir, aku Islam, ya kan? Kafir, tapi kau tidak punya perasaan. Lihatlah wargamu ini, rakyatmu yang menderita, yang susah mencari uang. Lihatlah para Gojek, Grab, uang 50.000 saja tiap hari susah didapatkan, susah, menangis kita melihat. Tapi kau masukkan terus tenaga Cina, TKA Cina yang sampai tukang sapunya di perusahaan pun dari Cina, karena kau tidak ada kemanusiaannya melihat rakyat yang menderita, yang banyak pengangguran, apalagi ke desa-desa pertanian kau babat semua, kau babat, tidak ada penghidupan mereka dari mana. Kau ini mau membunuh rakyatmu sendiri. Jadi ini di ujung kekuasaan Jokowi, rejim ini sebaiknya ganti rejim, ganti sistem. Nah, saya sudah mengamati sejak lama. Untunglah para elit politik kita yang ARM seperti ini tidak pernah lelah, tidak pernah lelah. Mudah-mudahan usia perjuangan kita masih panjang, panjang sampai rakyat sejahtera, makmur. Semoga kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dapat bisa memperjuangkan setiap saat untuk kesejahteraan rakyat. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.